Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang haid dan istihadah. Tema ini sangat penting untuk diperdalami seorang muslimah karena banyak hal-hal yang harus diperhatikan secara mendalam tentang haid dan istihadah bagi para muslimah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian haid dan istihadah. Haid sendiri yakni darah yang keluar dari kemaluan wanita secara normal dengan waktu minimal 1 hari 1 malam dan normalnya 7 hari 1 malam dengan batas maksimalnya 15 hari 15 malam. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Lalu pengertian dari darah istihadah tersendiri yakni darah yang keluar dari kemaluan wanita disebabkan karena beberapa penyakit, bukan karena secara normal siklus dari perempuan itu sendiri. Umumnya darah haid yakni 7 hari 7 malam dan batas maksimalnya 15 hari 15 malam. Apabila kita keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang ke-16 adalah termasuk darah istihadah. Berbicara tentang haid dan istihadah, maka pembahasan selanjutnya yang tidak boleh tertinggal adalah mandi besar. Karena wajib bagi kita setelah haid atau istihadah dan juga nifas wajib untuk melakukan mandi besar, dan juga untuk pasangan suami istri yang berhubungan juga wajib untuk mandi besar. Karena mandi besar yang merupakan suatu kewajiban bagi muslimah yang setelah haid atau nifas, atau juga muslim dan muslimah suami istri yang telah berhubungan suami istri untuk melakukan ibadah lainnya. Rukun dari mandi besar sendiri hanya ada 2, yakni niat dan meyakinkan bahwa seluruh badan kita terkena air dari sela-sela jari, sela-sela kaki, belakang telinga, rambut, dan lain sebagainya. Semua anggota badan harus terkena air. Selanjutnya beberapa larangan yang dilarang oleh wanita ketika menstruasi atau haid. Yang pertama yakni puasa di bulan Ramadan, tetapi kita wajib untuk menggantinya di lain hari. Yang kedua yakni adalah sholat. Sholat ini kita tidak wajib menggantinya, tapi kita harus berhati-hati dan mengingat waktu kapan kita masuk atau kapan datang bulan kita. Misalnya kita sudah masuk waktu duhur, tapi kita sholatnya jam 1. Waktu kita mau wudhu jam 1, kita ternyata haid, dan kira-kira mungkin tidak jauh dari jam 1 itu kita udah keluar darah. Maka kita wajib mengodok sholat duhur tersebut, seperti itu. Apabila darah kita keluar setelah masuknya waktu, maka kita wajib untuk mengganti sholat yang belum kita laksanakan tersebut. Tapi kita tidak wajib mengganti untuk waktu sholat selanjutnya. Selanjutnya yakni dilarang untuk melakukan tawaf. Hanya larangan dalam rangkaian ibadah haji, wanita haid dilarang untuk melakukan tawaf. Selanjutnya kita juga dilarang untuk masuk masjid. Tujuannya kenapa? Karena ditakutkan kita akan mengotori masjid yang digunakan untuk sholat. Itu kalau hanya lewat atau hanya sebentar itu tidak apa-apa, tapi kenapa kalau kita masuk dan berdiam diri terlalu lama, itulah yang diharamkan. Selanjutnya yakni dilarang untuk membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan niat untuk belajar atau niat untuk mengingat Al-Quran bagi para penghafal Al-Quran. Tetapi kalau kita hanya niat ingin membaca saja, maka itu diharamkan. Lalu bagaimana untuk orang yang istihadah? Orang yang istihadah hukumnya sama seperti orang yang suci, tapi berbeda cara. Lalu bagaimana untuk wanita yang istihadah? Apakah juga dilarang? Tidak. Hukum wanita istihadah itu sama seperti wanita yang suci.
wajib untuk sholat, wajib untuk puasa, dan kewajiban lainnya juga diperbolehkan. Tetapi kita juga harus hati-hati ketika masuk masjid karena ditakutkan kita mengotorinya. Berbicara tentang perempuan yang mengalami haid atau menstruasi, kita sering berpikir apakah boleh kita memotong kuku atau mensisir rambut karena ditakutkan bercacarnya anggota tubuh kita yang masih dalam keadaan najis. Di sini ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan dilakukan secara berlebihan. Misalnya mengotok kuku, kan kita mengotok kuku biasanya takut kotor kukunya. Untuk itu kita jangan dulu, tapi bersihkanlah dengan air atau yang lainnya. Pokoknya kita bisa membersihkannya dengan baik. Untuk yang menyisir, kalau untuk sekedar menyisir bukan memotong atau yang lainnya untuk berniat membersihkan diri itu boleh. Dan ada juga yang berkata bahwa wanita haid nggak boleh keramas. Hal itu disalahkan. Kenapa? Hal itu malah menjadikan tubuh kita kotor, gatal-gatal dan lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya materi tentang haid dan istihadah. Mohon maaf bila ada kekurangan ketika menyampaikan, dan saya juga mengharapkan komentar dan saran dari para muslimah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.